Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa kelas 6 dimanapun adik-adik berada, pada kesempatan kali ini kita kembali akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni dengan materi senangnya berakhlak terpuji. Itu terdapat pada pelajaran yang ke-8. Namun adik-adik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya mengajak kepada adik-adik sekalian untuk bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah adik-adik, lanjut kita akan masuk ke materi kita, yaitu salah satu akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah bersikap toleran. Bagaimanakah bersikap toleran itu? Nah, adik-adik silahkan perhatikan cerita berikut ini. Cerita ini berjudul Toleransi. Ya, Ahmad tinggal di suatu dusun yang beragam suku dan agamanya. Ayah Ahmad seorang imam masjid yang cukup besar dan berpengaruh di dusun tersebut. Ahmad diberi kesempatan bermain dengan teman-temannya yang berlainan suku. Tidak pernah sekalipun Ahmad merasa kesulitan di dalam bergaul. Bila datang bulan Ramadan, kaum muslimin dapat menunaikan ibadah puasa di siang hari dan salat tarawih di malam hari dengan tenang. Menjelang salat Idul Fitri, Ahmad dan remaja masjid serta remaja jemaah Nasrani, Hindu dan remaja agama lainnya bersama-sama menjaga ketenangan dan kenyamanan kaum muslimin beribadah, sehingga pelaksanaan salat Idul Fitri berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketika datang perayaan Natal, remaja Islam ikut menjaga ketenangan kaum Nasrani melakukan kebaktian. Begitu pula bila datang perayaan Nyepi, remaja Islam dan Nasrani ikut menjaga ketenangan umat Hindu beribadah. Bukan hanya dalam perihal ibadah, Ahmad pun menyaksikan dalam pemilihan ketua Karang Taruna tingkat dusun. Para remaja memilih ketua Karang Taruna sesuai kecakapan atau kemampuan, bukan berdasarkan suku. Dengan demikian, toleransi dapat menenteramkan lingkungan. Adik-adik sekalian, cerita toleransi ini, cerita yang berjudul toleransi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di dalam hidup itu harus ada sikap toleransi.
harus ada sikap saling memahami, saling menghormati di antara segenap lapisan masyarakat. Contoh yang terjadi di lingkungan di mana Ahmad berada, yang mana Ahmad itu merupakan remaja yang beragama Muslim. Namun di lingkungannya itu ada beragam suku dan agama. Ada beberapa agama, misal agama Nasrani, Hindu, dan lain-lain. Nah, dengan adanya beberapa agama, meskipun berbeda keyakinan, namun mereka tetap hidup rukun. Mereka tidak pernah saling mengganggu di dalam pelaksanaan ibadah. Misal yang terjadi dalam cerita ini, ketika umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri, maka remaja jemaah Nasrani dan remaja Hindu ikut menjaga ketenangan umat Muslim beribadah. Begitupun sebaliknya, ketika kaum Nasrani atau kaum Hindu yang melakukan ibadahnya, maka remaja Muslim ikut serta di dalam menjaga ketenangan umat lain beribadah. Nah, inilah yang menjadi salah satu contoh toleransi di dalam kehidupan, terutamanya pada cerita ini, bahwa toleransi antara umat beragama. Nah, hal ini tidak salah ya adik-adik. Mengapa? Karena bukan berarti kaum muslimin atau remaja muslim menjaga ketenangan umat lain beragama atau beribadah, bukan berarti remaja muslim ini mengikuti ajaran agama mereka. Namun mereka, remaja muslim ini cuman menjaga ketenangan umat lain beribadah. Umat muslim tidak ikut beribadah di ibadahnya orang lain, tapi cuma menjaga ketenangan. Begitupun dengan agama-agama lain, ketika umat muslim melakukan ibadah, mereka tidak ikut beribadah, tetapi mereka membantu menjaga ketenangan umat muslim beribadah. Disinilah wujud saling menghormati antara pemeluk agama. Nah, adik-adik, kita masuk ke arti toleran ya. Jadi dari kisah tersebut, ternyata toleransi itu tidak mengenal tempat dan waktu. Apalagi kita di Indonesia yang kita ketahui beragam suku, agama, adat istiadat dan budayanya. Maka demikian sikap toleransi harus diwujudkan, baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, adik-adik, tahukah kalian arti kata toleran? Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa atau menghargai atau membiarkan atau membolehkan pendirian atau pendapat atau pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Nah, adik-adik, jadi toleransi itu bermakna kita saling menghormati, kita saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat, meskipun
kita berbeda, baik itu secara etnis, ya, bahasa, budaya, politik maupun agama. Seperti yang terjadi di lingkungan Ahmad tadi, berbeda agama, berbeda suku, namun mereka saling menghormati antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain. Mereka saling menghormati antara satu suku dengan suku yang lain. Dalam cerita tadi juga dijelaskan bahwa di dalam pemilihan ketua Karang Taruna itu, para remaja tidak memilih ketua Karang Taruna berdasarkan agamanya, berdasarkan sukunya. Namun para remaja memilih ketua Karang Taruna berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh calon ketua itu. Disitulah bukti terwujudnya toleransi di dalam kampung tersebut. Nah, adik-adik, jadi perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sikap toleransi ini. Bukan hanya antara umat beragama, sesama pemeluk agama pun kita mesti saling toleransi. Ya, ketika ada pendapat yang berbeda, ya, bukan berarti kita harus menerima begitu saja pendapat orang lain, tapi kita harus menghargai pendapat orang lain, dan selanjutnya bisa kita diskusikan, bisa kita bicarakan apakah memang pendapat itu benar atau tidak. Ya, cobalah dibicarakan dengan baik-baik. Jangan sampai perbedaan pendapat di antara kita menimbulkan perpecahan atau perselisihan di antara kita. Nah, adik-adik, berikut akan dipaparkan beberapa contoh toleran dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan kita. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita terapkan bagi adik-adik, ya, baik itu di lingkungan rumah dengan teman-temannya maupun di lingkungan sekolah dengan teman-temannya. Ya, adik-adik harus saling menghormati antara satu dengan yang lain. Misal teman-teman punya pendapat lain yang berbeda dengan kita, ya, kita mesti menghormati pendapat teman kita itu, ya. Tidak mesti kita langsung mengatakan, wah kamu salah. Ya, tidak, kita harus menghormati pendapat teman kita itu. Nah, nanti setelahnya itu kita bisa diskusikan dengan teman kita apakah memang pendapat itu benar, ya, apakah memang atau kita yang pendapat kita yang kurang tepat, ya. Jadi mesti dibicarakan. Intinya kita mesti saling menghormati meskipun berbeda pendapat, ya, mesti saling menghormati. Jangan sampai perbedaan pendapat yang menimbulkan perpecahan atau perselisihan di antara kita. Selanjutnya, kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Nah, adik-adik, ini juga sangat penting ketika adik-adik melakukan sholat jamaah di masjid, ya. Jangan sampai adik-adik datang ke masjid membuat kegaduhan, ya. Maksudnya ketika adik-adik melakukan sholat berjamaah di masjid, jangan sampai adik-adik ribut, bertengkar, lari-lari di masjid. Itu akan mengganggu ketenangan orang-orang dalam beribadah. Selanjutnya, kita tidak memasang petasan yang memekakkan telinga, karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Nah, ini biasa terjadi ketika
malam-malam perayaan Idul Fitri, malam-malam perayaan Idul Adha, ataupun malam-malam tahun baru. Nah, terkadang di antara adik-adik mungkin ada yang biasanya memasang petasan ya, yang ributnya luar biasa ya. Kalau bisa jangan dilakukan seperti itu. Karena kenapa? Kita tidak tahu bahwa apakah di sekitar kita itu ada bayi atau orang sakit yang tentunya tidak bisa mendengarkan ketika ada keributan. Nah, mending kalau misalkan perayaan Idul Fitri atau Idul Adha ya, adik-adik tidak usahlah memasang petasan. Carilah kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, yang tidak boros ya. Karena petasan itu, ketika petasan itu dibeli ya, petasan itu juga mahal harganya. Itu satu pemborosan. Alangkah baiknya ketika misalkan di malam Idul Fitri atau Idul Adha, adik-adik ikut melakukan takbir keliling atau takbiran di masjid. Itu justru lebih bermanfaat ya. Selanjutnya, kita tidak menghidupkan radio, VCD atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Nah, adik-adik di rumah ini ya, jangan sampai adik-adik menyalakan radio ya, MP3 ya, atau musik ya, musik dari handphone kemudian disambungkan ke speaker dan dibunyikan sekeras-kerasnya. Nah, itu termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan toleransi ya. Karena bisa jadi suara musik yang adik-adik putar itu didengarkan oleh tetangga dan itu justru mengganggu tetangga. Maka itu tidak boleh dilakukan. Ketika ingin memutar video, memutar TV ya, atau mendengarkan musik ya, sekedarnya saja ya, cukup adik-adik dan seisi rumah yang dengar, atau cukup adik-adik yang dengar saja. Bisa ketika misalkan dengan HP bisa menggunakan headset supaya tidak mengganggu orang lain. Nah, adik-adik, itu materi kita pada kesempatan ini. Selanjutnya, saya akan memberikan adik-adik latihan ya, sebagai tugas. Yang pertama ya, jelaskan pengertian sikap toleran. Yang kedua, tuliskan 3 contoh perbuatan yang menunjukkan sikap toleran di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adik-adik tugasnya ya, silahkan dikerjakan. Semangat dalam mengerjakan tugas ya. Nah, sebelum saya tutup ya, adik-adik senantiasa menjaga kesehatan ya. Kemudian adik-adik jangan lupa ketika masuk waktu sholat, silakan melakukan sholat. Jangan lupa beribadah, berdoa kepada Allah ya. Semoga adik-adik menjadi anak-anak yang cerdas. Semoga adik-adik senantiasa diberi umur panjang dan kesehatan ya. Oke adik-adik, itu pembelajaran kita pada hari ini, pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.